במשך עשרות שנים הבטחתי לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ואכן, בכל הפעולות המזהירות שלוחמינו ביצעו, הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין של איראן. ואם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לקדוח כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Terima kasih Anda masih di Rosi. Israel dan Iran saling klaim kemenangan usai gencatan senjata dilakukan. Tapi Israel mengancam akan kembali menyerang jika Iran melanjutkan program nuklirnya. Saya masih bersama seorang jurnalis senior, ia kini menjadi pengamat politik luar negeri dan pertahanan. Ia pernah menjadi editor di harian Jakarta Post, Bung Pitan Daslani. Bung Pitan, kita lanjutkan kembali percakapan kita dan kita berdua sama-sama cukup terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh dua mahasiswa kita yang berada di Iran bahwa buat mereka sebenarnya aman-aman saja. Apakah dengan gencatan senjata atau saat ini kita bilang ada cooling down di antara dua negara yang berperang ini artinya tidak ada lanjutan serang menyerang lagi ke depan? Begini, jadi kalau kita mendengar pernyataan dari pimpinan Garda Revolusi Iran, itu mereka akan terus melancarkan serangan apabila Israel memprovokasi. Itu pernyataannya. Dan permusuhan dua negara ini memang sulit dihentikan karena pijakannya berbeda. Bahkan antara Israel dengan Palestina pun permusuhannya itu pijakannya berbeda. Jadi kalau kita mau lihat kenapa Israel dan Amerika menyerang Iran, itu kan pertanyaan terbesarnya itu. Apa alasannya? Alasannya itu kan ada persepsi di Israel dan di Amerika bahwa Iran sedang memperkaya uraniumnya sampai batas 60%. Nah, dari yang dicurigai bisa untuk operasi militer. Untuk operasi militer. Begini, jadi dokumen yang mendasari kenapa Israel dan Amerika percaya hal itu adalah laporan dari International Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Atom Internasional. Itu laporan tahun 2023 itu mengatakan sudah 60%. Laporan tahun 2024 kembali mengatakan 60%. Laporan akhir Mei 2025 itu mengatakan bahwa terhitung tanggal 17 Mei 2025 itu sudah mencapai 60% sejumlah 408,6 kg. Nah, 408,6 kg dengan kadar kemurnian 60% ini apabila ditingkatkan jadi 80%, maka itu sudah bisa menghasilkan 10 bom yang kekuatannya sama dengan bom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima. Itu persepsi yang menyebabkan Israel menyerang Iran. Jadi bahkan bisa lebih besar dari ledakan bom di Hiroshima? Bisa, karena apa? Karena kekuatan bom nuklir itu adalah 100 sampai 1000 kali lipat dari kekuatan bom atom. Ya. Nah, itu persepsi itu yang menyebabkan Israel dan Amerika menyerang Fordow, Natanz dan Isfahan Sabtu kemarin. Kalau Israel kan tanggal 13 dia lakukan penyerangan. Tapi begini, kita harus lihat dulu kenapa negara lain boleh memiliki senjata nuklir, sementara Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Ini yang selalu dibilang standar ganda. Nah, itu. Nah, kenapa jadi, Iran yang selalu Iran tidak dilarang boleh? Terus, sementara Israel dengan bisa gagah beraninya bisa memiliki senjata nuklir? Karena itu saya ingin tempatkan pembicaraan ini dalam konteks diplomasi. Kalau dalam diplomasi kita bicara data, kita bicara perjanjian-perjanjian internasional. Jadi titik startnya adalah perjanjian yang disebut Nuclear Non-Proliferation Treaty, NNPT. NNPT ini dicetuskan pada tanggal 12 Juni 1968 dan aktif berlaku resmi itu pada 5 Maret 1970. Pada saat itu yang menandatangani hanya Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan 59 negara waktu itu. Nah, Cina dengan Perancis tidak mau teken. Cina baru teken 9 Maret 92, Perancis 2 Agustus 92. Kenapa Cina dan Perancis tidak mau teken? Karena saat itu mereka masih mengembangkan senjata. Nah, NNPT ini apa isinya? Perjanjian ini mengatakan bahwa
tidak boleh memperbanyak senjata nuklir, tidak boleh mentransfer teknologi nuklir itu dari negara nuklir kepada negara non-nuklir, tetapi energi nuklir harus dipakai untuk tujuan damai, menuju tujuan akhirnya itu yang disebut nuclear disarmament, di mana semua negara tidak boleh punya senjata nuklir. Itu tujuan akhirnya. Nah, tetapi kenapa jadi dianggap diskriminatif? Karena perjanjian itu juga mengatakan bahwa negara-negara yang sudah punya senjata nuklir sejak 1 Januari 1967 tidak termasuk dalam pengelompokan itu. Itu sebab jadi mereka yang sudah punya senjata nuklir nggak apa-apa. Sementara negara lain yang ingin memiliki nggak boleh. Itu makanya dianggap tidak adil. Itu sebabnya India tidak mau taken itu, Pakistan tidak mau taken itu, Israel tidak mau taken, Korea Utara pun tidak mau taken karena dianggap tidak adil. Tahun 1974 India melakukan uji coba nuklirnya sendiri di luar perjanjian itu. Kemudian dia uji coba nuklir yang kedua itu senjata nuklir kedua itu 1998. Pakistan juga 1998. Korea Utara itu masuk menandatangani itu pada 12 Desember 85, tapi dia keluar pada 10 April 2003 dan dia mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Baik, Bu Mita, tapi kalau kita misalnya mempersingkat, baiklah ini perang tentang tidak boleh ada yang punya senjata nuklir. Nah, pertanyaannya kenapa Iran yang selalu dirongrong? Betul, begini. Karena pada 8 Juli 1968 Iran sudah menandatangani perjanjian itu. Tapi ada celahnya, perjanjian itu tidak mencakup klausul yang melarang produksi senjata nuklir. Tidak ada klausul melarang produksi itu, hanya tidak boleh menyebarkan, tidak boleh transfer teknologi, tapi melarang produksinya tidak ada. Makanya Iran mau taken senjata perjanjian itu. Indonesia bagaimana? Indonesia ikut taken juga. Pada 2 Maret 1970 oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Dan DPR RI meratifikasinya itu 12 Juli 79. Yeah. Nah, kenapa Iran tidak boleh? Karena begini, Iran ini setelah terjadi pergantian rejim 79, revolusi Iran 79, itu kan hubungan Iran dengan Amerika itu kan rusak, putus sama sekali. Nah, lalu sejak itu ya Amerika dan negara-negara sekutunya memberlakukan sanksi ekonomi yang sangat banyak. Bahkan sampai sekarang itu totalnya sekitar 3.000 objek ekonomi Iran itu kena sanksi. Nah, ketika Barack Obama jadi presiden, Obama ingin memperbaiki hubungan dengan Iran waktu itu. Maka dilakukan perundingan rahasia antara pemerintah Oman dengan pemerintah Amerika. Itu tidak ada orang yang tahu. Itu sejak 2013 mereka adakan perundingan. Oman dipakai untuk mendekati Iran bahwa Amerika ingin berbaik. Nah, lalu pada tanggal 14 Juli 2015 ditandatangani apa yang disebut JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. Siapa yang terlibat? Yang terlibat di situ adalah 5 negara anggota tetap PBB yang punya nuklir, tambah Jerman dan Uni Eropa. Mereka membawa Iran ke dalam perundingan di Jenewa untuk menghasilkan dokumen JCPOA itu. Ini adalah rencana aksi pengurangan pengayaan nuklir Iran. Ada kompensasinya. Rencana aksi itu membatasi bahwa Iran hanya boleh memperkaya nuklir sampai batas 3,67%. Karena itu yang diperlukan untuk menghasilkan listrik dan keperluan medis dan sebagainya. Non militer lah. Iya, non militer. Lalu Iran bilang saya dapat apa dari situ? Oke. Lalu negara-negara pihak ini mengatakan oke, kalau Anda mengikuti ini maka kita akan angkat semua sanksi yang sudah diberlakukan terhadap Iran. Sanksinya apa? Iran diperbolehkan kembali mengekspor sampai 2,1 juta barel minyak per hari ke pasar dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, aset pemerintah Iran yang di-freeze di luar negeri itu lebih dari 100 miliar dolar. Itu kembali dicairkan untuk Iran. Yang ketiga, Iran kembali boleh masuk lagi ke dalam sistem pembayaran internasional yang namanya SWIFT untuk pembayaran itu. Nah, atas 3 ini, maka Iran bilang oke, kalau begitu kita taken. Ditandatangani itu. Setelah ditandatangani itu, pada saat itu sudah oke nih. Berarti Iran akan patuh pada 3,67% dan kompensasinya begini banyak akan dia terima. Tapi ada musibah. 8 Mei 2018 dalam pemerintahan yang pertama, masa jabatan yang pertama, Donald Trump menarik keluar Amerika dari perjanjian itu, memberlakukan kembali seluruh sanksi itu, bahkan menambah lagi sektor penerbangan dikenakan sanksi,
sektor pelayaran dikenakan sanksi, lebih dari 700 entitas bisnis dan pengusaha Iran terkena sanksi juga. Itu sebabnya Iran marah. Wah, ini berarti kita perang dong. Karena ganti rezim di Amerika, maka ganti policy jadi juga semakin dan keras. setback. Itu sebabnya Iran marah. Nah, sejak itu sebenarnya perang itu sudah terjadi itu, karena ini bukannya ini malah ditambah bebannya gitu kan. Nah, jadi sejak itu sudah saling curiga ini, Iran dan Israel dan Amerika sudah saling curiga. Lalu Iran ditekan terus. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah Badan Tenaga Atom Internasional ini, karena semua tindakan itu berdasarkan laporan ini, lembaga ini. Lembaga ini mempekerjakan lebih dari 2.500-an orang, termasuk orang Indonesia. Nah, yang duduk di Dewan Gubernur Lembaga Atom Nasional ini, internasional ini, adalah Duta Besar Indonesia di Wina, yaitu Bapak Damos Sihombing. Ya. Beliau duduk di Dewan Gubernurnya. Pertanyaannya begini, Bung Pitan, artinya serang menyerang yang terjadi selama ini hanya karena kekhawatiran Israel bahwa bahwa Iran memiliki senjata nuklir. Pengayaan uranium yang akan bisa memiliki senjata nuklir, bahkan bisa mengalahkan negara-negara maju lainnya. Itu yang ditakuti. Dan bukan saja Israel yang takut. Ternyata karena saat ini ada 27 pangkalan militer Amerika di Jazirah Arab. Karena negara-negara Arab ini membutuhkan payung militer daripada Amerika untuk menjaga. Baik, mereka. Kalau begitu pertanyaan saya, kalau sekarang cooling down, apakah ini artinya memang semuanya akan selesai atau sewaktu-waktu akan terjadi lagi setiap saat? Begini, jadi yang akan kalau terjadi. Kalau singkat saja, iya atau tidak? Menurut saya ketegangan akan berlanjut. Ketegangan masih akan tetap berlanjut. Kami kembali saat lagi.